Bangga Magelang berikan solusi. Ruang rambutnya Wong Magelang merumuskan visi di Magelang TV. Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang.
Halo, ini saya sangat puas sekali nih main di Padepokan Gubuk Kebon, terutama di acara milad ke-2 tahunnya ini. Ini tempatnya sangat energi sekali dan sangrai pokoknya. Gitu. Dan terutama di tengah pandemi ini ya, pentasnya benar-benar beda sekali. Yang nggak ada protokol, sekarang kita ada protokol, penontonnya dibatasi, tapi itu tidak meruntuhkan saya dan teman-teman untuk main di sini. Ya. Dan harapannya untuk teman-teman tetap konsisten dalam berkarya. Yang penting hidup tanpa seni adalah suatu kebodohan. Yang membedakan sebelum pandemi itu kita mainnya full penonton penuh. Kita acara besar-besaran. Nah sekarang di tengah pandemi ini kita ada protokol kesehatan, terutama jaga jarak dan batasan penonton juga, terutama pentas virtual. Nah itu yang membedakannya. Dan saya turut merayakan acara milad Sanggar Gubuk Kebon ini dengan mementaskan beberapa nomor pantomim tadi. Saya rasa milad ini bukan semata-mata ajang unjuk gigi atau sekedar eksistensi bagi para seniman, tetapi acara ini sebagai sebuah ruang kecil yang simpatik menurut saya. Karena pementasan tadi cukup meriah, walaupun penontonnya terbatas dan tetap protokoler, di mana kemeriahan itu tidak berupa keramaian, tetapi sebuah pertumbuhan kreativitas. Kreativitas di era pandemi seperti ini, seniman yang semula tiarap itu mulai tumbuh dan berkembang dengan progresivitas kreativitasnya, cara para seniman itu berpikir, merespon ruang, merespon seputarnya, seperti itu. Dan harapan saya mengenai milad Sanggar Gubuk Kebon ini tidak berhenti di sini, tetapi dengan berbagai cara apapun tetap menumbuhkan kreativitas bagi para seniman di kota-kota. Begitu, terima kasih. JPM Stream, sebuah aplikasi Play Store yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Pos TV. Jawa Pos TV, JTV, Padang TV, Simpang 5 TV, Kawanwa TV, Nirwana TV, BTV, Pon TV, Magelang TV. Get your JPM Stream apps now. Waktu untuk memberikan waktu untuk kawan-kawan istirahat tadi. Nah barangkali nanti akan diungkap, diulas, dan nanti mudah-mudahan bisa direspon juga oleh kawan-kawan semua. Terus mohon maaf sekali lagi, memang sengaja saya tidak membuat pamflet dan publikasi yang cukup masif karena itu tadi kondisi. Tapi harapan kami
event malam hari ini bisa tersampaikan ke publik, ke masyarakat lewat dokumentasi yang akan kita nanti tayangkan gitu. Begitu Mas SW, dan saya harapkan setelah ini kawan-kawan ya juga mungkin menikmati suasana malam di Gubuk Kebon ini, mungkin bisa nginep di sini dan seterusnya, kami welcome gitu, mudah-mudahan gitu. Terima kasih, saya sampai di sini dulu ngomongnya, nanti disambung gitu. 2 bulan yang lalu saya kesini dan tahun 2020 itu pentasnya selalu di rumah, dan saya mulai bergerak di kebiasaan saya keliling kota-kota gitu di Indonesia. Dan wah, ini bio saya nekat naik motor ke Magelang. Aduh banget padahal dia cedak banget. Nah itu terus ke Solo gitu, dan kesini ya ketemu Gepeng. Karena kenalan saya di Magelang Mak Gepeng dan saya juga tahu Im, dan kemudian saya mengajak, Peng, aku pengen pentas yang gini, tapi kalau Im khusus sama Im ya, jangan dicampur yang lain, biar ada apresiasi pantomim gitu, dan biar ada perpaduan, ada Magelang dan Jogja, bagaimana pertumbuhan seni pantomim di kedua kota itu. Dan saya mengamati juga di kota-kota yang lain begitu, dan bagaimana gagasannya, bagaimana seperti yang diungkap Gepeng tadi, kedisiplinannya. Im harus latihan juga, saya juga harus latihan, dan ini 2 karya ini sebenarnya udah pernah saya pentaskan di Jogja dengan tajuk Opinion, yang mana saya mementaskan, saya punya 4-5 karya gitu, dan saya pentaskan kadang 3 karya, 4 karya, kadang 2 karya seperti ini, tergantung konteksnya begitu. Dan ini saya ciptakan saat kemarin ada jejak virtual aktor yang kesibukan di ruang bawah ini. Dan yang kedua itu Kamu Tak Pernah Tahu Perasaanku, itu dulu udah pernah tapi konsepnya berbeda. Yang kali ini saya hanya berdiri, tidak meruang, tapi cuma berdiri di satu tempat. Bagaimana tubuh saya hanya di satu titik gitu, dan bisa mengkomunikasikan apa yang ingin saya sampaikan seperti itu. Dan mungkin yang agak kontemporer, gaya-gayanan itu yang kesibukan di ruang bawah, karena waktu itu saya di rumah dan saya harus merenungkan semua benda-benda yang ada di rumah. Saya cuma ingat aja kalau penggemar pantomim itu sedikit. Kenapa sedikit? Karena penggemar pantomim itu adalah orang-orang cerdas, orang yang nonton gestur dan harus bisa menafsirkan sendiri. Ini kayak ngopo. Beda dengan tampilan lain yang dilengkapi dengan kalimat-kalimat yang lebih mudah ditangkap. Ini aktor sedang ngapain gitu ya. Jadi malam ini saya ketemu orang-orang cerdas di sini waktu Mas Tio. Jarang yang paham sampai situ ya. Dikira ini hanya suatu bagian dari pertunjukan teater bisu gitu. Padahal aktor sendiri butuh kontemplasi untuk bisa menampilkan yang sedapat mungkin orang mudeng. Ketika Mas Andi tadi, nah hebatnya itu kalau mungkin yang menyebabkan saya bisa menangkap apa yang diinginkan oleh pertunjukan ini adalah karena faktor artisnya. Saya tadi melihat Mas SW
mandi sambil senyum-senyum gitu, saya juga ngerasa nih kayak kegebir banyu gitu loh. Coba mungkin saya tadi juga lihat mbak-mbaknya di sini juga ikut dirongok gitu loh. Artinya dia merasakan benar apa namanya yang dirasakan oleh artisnya itu. Dan saya belajar banyak bahwa pertunjukan itu tidak sekedar linear. Seperti tadi ketika adegan di atas kursi itu, terus Mbak Tin iki nganggo klambi, njur nganggo celana, aku wis Mbak Tin iki lali nganggo cawet iki. Sebenarnya dia bener, dia lupa gitu loh, terus copot pakai cawet lagi gitu. Saya pikir dia kelupaan, ternyata memang itu bagian dari rencana dia untuk menciptakan sesuatu yang Nggak kayak kita nan berarti. yo kang cawet kuwi. Tapi asik gitu. JPM Stream, sebuah aplikasi Play Store yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Pos TV. Jawa Pos TV, JTV, Padang TV, Simpang 5 TV, Kawanwa TV, Nirwana TV, BTV, Pon TV, Magelang TV. Get your JPM Stream apps now. Iya, baik. Yang pertama, saya pengen mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua kepada Sanggar Gubuk Kebon, pimpinan Mas Gepeng Nugroho. Saya cukup awal mengikuti perkembangan Gubuk Kebon ini sejak 2 tahun yang lalu atau malah sebelumnya, ketika tempatnya belum seindah ini, ketika belum ada toilet, ketika belum ada bangunan yang lain, ketika kalau buang air kecil masih harus di kebonan sana ngumpet. Kemudian hari ini saya datang ke sini setelah sekian lama masa pandemi, saya tidak pernah ke sini. Saya ke sini ternyata sudah bagus sekali. Perkembangannya bagus, bunga-bunga merah, kuning, tumbuhan hijau, indah sekali. Jalanan untuk masuk ke sini dari Gapura Gubuk Kebon tadi juga istimewa, artistik, yang dulu belum ada, sekarang sudah ada. Semakin nyaman tempat ini untuk berkumpul seniman, budayawan. Harapan saya, semoga harapan Mas Gepeng bisa terwujud, yaitu Sanggar Gubuk Kebon sebagai tempat berkumpulnya berbagai macam genre kesenian, berbagai macam aliran seni budaya, berbagai macam karakter orang, yang semuanya menuju pada pengembangan, peningkatan kualitas kita bareng-bareng. Mengenai masa pandemi, sebagaimana kita tahu, acara-acara besar yang bersifat kerumunan besar ditiadakan, tetapi salah satu tempat yang bisa merespon dengan baik situasi pandemi ini adalah Gubuk Kebon ini. Dengan tampilan-tampilan virtual yang tetap dikonsep bagus, sebagaimana kita tahu, dulu pada waktu zaman masih normal, itu
ada banyak tontonan yang bagus, tetapi ketika tampil di gambar, misal di-upload di media sosial, di internet, itu ditonton kurang enak. Nah, apa yang bisa kita ambil hikmahnya dari pandemi ini antara lain adalah kawan-kawan semakin kreatif untuk menciptakan tampilan yang lebih enak dilihat di tampilan akhir dari hasil kamera. Kemudian acara-acara juga disiasati segmen per segmen sehingga tidak menimbulkan kerumunan yang membahayakan untuk penularan COVID-19. Harapan saya ke depan, tahun 2021 ini adalah tahun vaksinasi. Saya kira belum saatnya untuk menyelenggarakan acara yang bersifat kerumunan besar. Vaksinasi kalau tidak salah sampai tahun 2022. Sampai semua orang bisa divaksin, baru acara besar bisa kita laksanakan yang menimbulkan kerumunan banyak itu. Sekarang kita masih harus bersabar, tetap dengan kreatif menciptakan tontonan yang segmen per segmen yang indah ditampilkan di layar gadget atau di layar kaca yang penonton offline-nya sangat sedikit, sangat terbatas, tetapi penonton online-nya sangat banyak. Selamat ulang tahun, Sanggar Gubuk Kebon, tetap kreatif, salam budaya, selamat pagi. Walaupun ini malam, saya suka mengatakan selamat pagi. Pandemi COVID ini memang cukup membuat kesenian, terutama seni pertunjukan, sangat repot sekali, membuat teman-teman seniman mati gaya. Tetapi karena saya yakin mereka adalah orang-orang kreatif, terus kemudian mampu menggunakan teknologi dengan online, saya pikir mereka bisa menghadapi situasi pandemi ini. Tetapi memang ada sesuatu yang kurang ketika kita menghadapi pandemi, terus kemudian kita harus tampil secara online gitu, akan berbeda euforianya dengan tampil seperti di dalam pertunjukan tadi. Ini saya apresiasi sekali dengan Gubuk Kebon karena berhasil menampilkan dalam 2 tahun ini konsisten meskipun dalam masa pandemi tentu saja tetap dengan menggunakan protokol COVID. Mereka menggelar karya-karya pertunjukan terutama di tempat ini, tempat yang cukup representatif di Magelang Raya, dan ini bisa memberikan spirit baru buat seniman-seniman. Jadi di tahun 2001 ini saya berharap Gubuk Kebon bisa memberikan tempat yang luas, tempat yang terbuka untuk seniman-seniman di Kota Magelang dan kabupaten, sama seperti 2 tahun ini. Dan saya pikir 2021 besok kita akan menemukan formula-formula baru untuk bisa menjadikan seni di Kota Magelang dan kabupaten ini bisa hidup lagi, bisa bergairah lagi, tetapi tidak dengan mengurangi protokol COVID. Sama seperti pantomim tadi yang dilakukan oleh Magelang Mimes, terus kemudian dengan bengkel pantomim Jogja, ini sangat indah banget. Tetapi meskipun penontonnya juga dibatasi, perform mereka juga sangat istimewa sekali. Saya apresiasi dengan
Gubuk Kebon dengan Mas Gepeng yang selalu konsisten memberikan hal-hal terbaik untuk seni Kota Magelang. Harapan saya Gubuk Kebon ini juga bisa menjadi pemantik untuk kesenian di Kota Magelang dan Kabupaten. Banyak tempat-tempat di Kota Magelang, fasilitas-fasilitas umum, tadi saya juga sempat ngobrol, yang mungkin kedepannya bisa digunakan untuk tempat-tempat perform, alun-alun, pecinan, pasar, semuanya bisa kita gunakan untuk tempat-tempat perform seniman-seniman Magelang. Kita selalu berharap bahwa Magelang Raya bisa menjadi salah satu barometer kesenian di Indonesia. Demikian. Ya, terkhusus untuk acara 2 hari ini ya di Gubuk Kebon ini dalam rangka ulang tahun keduanya, benar-benar seperti memberikan nuansa baru untuk khususnya Magelang, karena sekian lama kita berdiam di rumah semuanya ya. Dan malam ini walaupun ini hanya online ya, karena yang datang juga terbatas, tetapi terasa seperti oase yang menyejukkan di tengah pandemik yang mana suasananya riuh di mana-mana, seperti halnya sejak corona melanda mungkin lebih dari Setahun. iya 1 tahun ini. Dan kami berharap ini menjadi prasasti kembali untuk bagaimana kesemuanya untuk pelaku kehidupan ya, tidak hanya seni, saya rasa untuk kembali dari diri, kembali ke dalam untuk semua prosesnya. Seperti halnya malam ini yang tadi kita nikmati, saya melihat pantomim malam ini lebih nyes, jadi lebih mengena dan lebih terasa untuk sentuhan-sentuhan ke dalamnya begitu. Pokoknya tetap seger waras. Rahayu, Gubuk Kebon, Rahayu, seger waras selalu. Ya, selamat malam, selamat tahun baru. Ya, selamat buat milad yang kedua di Padepokan Gubuk Kebon. Ya, jadi gini, sebelum adanya Gubuk Kebon itu dulu itu sering berproses, tapi kita itu di balai desa itu lah, setelah adanya Sanggar Gubuk Kebon, terus ceritanya ruang seperti ini, terus kita selalu berproses di sini. Dan kemarin itu ada kendala seperti virus corona ya. Ya, terus itu sebenarnya itu setiap bulan itu kan ada proses itu kan. Nah, itu karena kemarin ada COVID jadi tidak ada. Lah mungkin di tahun 2001 ini semoga bisa selalu berproses lagi.